Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Sopyan Saputra dari kelas 11 ATPH 2 SMK Negeri 1 Tulungagung ingin menjelaskan tentang OPT, organisme pengganggu tanaman. Baik, simak video penjelasannya. OPT merupakan singkatan dari organisme pengganggu tanaman. OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman. Jenis OPT meliputi hama, penyakit, gulma, dan virus. OPT dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada tanaman dan pertanian, seperti penurunan hasil panen, kerusakan tanaman, dan penyebaran penyakit. Penting untuk mengendalikan OPT dengan tepat agar kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan hasil pertanian tetap optimal. Serangan hama merupakan salah satu faktor risiko yang signifikan dalam budidaya tanaman cabai. Mengetahui jenis-jenis hama yang biasa menyerang tanaman cabai sangat penting untuk dapat mengendalikan serangan hama dengan efektif. Beberapa hama utama yang sering menyerang tanaman cabai antara lain, yang pertama yaitu hama ulat. Ulat yang sering menyerang tanaman cabai diantaranya ulat gerayak. Ulat jenis ini memakan daun sampai bolong-bolong sehingga mengganggu kemampuan fotosintesis tanaman. Pada tingkat yang parah, ulat gerayak memakan habis seluruh daun dan hanya menyisakan tulang-tulang daun. Ulat biasanya menyerang pada malam hari atau saat matahari teduh. Pada siang yang terik, ulat bersembunyi di pangkal tanaman atau berlindung di balik mulsa, sehingga ulat-ulat ini bisa lolos dari penyemprotan. Hama yang kedua yaitu hama tungau. Tungau yang biasa menyerang tanaman cabai ialah tungau kuning dan tungau merah. Pada tanaman cabai, serangga tungau membuat daun keriting menggulung ke bagian bawah seperti sendok terbalik. Daun menjadi tebal dan kaku sehingga pembentukan pucuk terhambat. Lama-kelamaan daun akan menjadi coklat dan mati. Yang ketiga adalah hama kutu daun. Kutu daun menyerang dengan menghisap cairan pada daun. Daun menjadi kering dan permukaan daun keriting. Selain itu, kutu daun bisa mengundang berbagai penyakit secara tidak langsung. Kutu ini bisa menjadi vektor pembawa virus, menghasilkan cairan berwarna kuning kehijauan yang mengundang semut dan mengundang datangnya cendawan yang menimbulkan jelaga hitam pada permukaan daun. Yang keempat adalah hama lalat buah. Serangan lalat buah pada tanaman cabai menyebabkan kerontokan buah. Buah cabai tidak sempat dipanen karena keburu rontok ke tanah. Pada buah yang terserang, apabila dibelah terdapat larva lalat. Bila tidak dibersihkan, larva pada buah cabai yang rontok akan menjadi pupa di dalam tanah, sehingga siklus serangan akan terus berulang. Hama yang kelima adalah trips. Tanaman cabai yang terserang trips, daunnya akan terlihat garis-garis keperakan. Terdapat bercak-bercak kuning hingga kecoklatan dan pertumbuhannya kerdil. Bila dibiarkan, daun akan kering dan mati. Serangan trips biasanya menghebat pada musim kemarau. Hama ini juga berperan sebagai pembawa virus dan mudah sekali menyebar. Pencegahan dan pengendalian hama perlu dilakukan secara teratur dengan cara-cara yang tepat, seperti penggunaan insektisida nabati, pemantauan terhadap tanaman secara rutin, pengaturan rotasi tanaman, dan pemeliharaan kebersihan lingkungan pertanian. Dengan mengenali dan mengendalikan hama-hama tersebut dengan baik, diharapkan produktivitas tanaman cabai bisa tetap optimal dan risiko gagal panen dapat diminimalkan. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.